Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentine Samosir dengan NIM 25105110099. Pada pertemuan 5 hari ini akan dibahas mengenai default argument dan inline function. Apa itu default argument? Default argument adalah nilai awal yang diberikan pada parameter fungsi. Jika saat pemanggilan fungsi itu tidak diberikan nilai, maka parameter inilah yang akan otomatis menggunakan nilai default tersebut. Contohnya, dalam function tambah ini ada parameter A dan parameter B, di mana parameter B sama dengan 10. B sama dengan 10 adalah default argument. Di dalamnya akan dieksekusi return A plus B. Saat pemanggilan tambah dengan A-nya sama dengan 5, akan menghasilkan 15. Mengapa? Karena ketika si B-nya tidak diinputkan, yang digunakan otomatis adalah nilai B gitu. Jadi A plus B sama dengan 15. Lalu ketika coba nih pemanggilan yang kedua, tambah dengan nilai A-nya 5 dan nilai B-nya sama dengan 3, maka dia tidak lagi menggunakan default argument. Hasilnya adalah 5 tambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya ada aturan default argument. Dia memiliki aturan. Yang pertama, parameter default harus berada di posisi paling kanan. Kedua, jika satu parameter diberi default, maka semua parameter di sebelah kanannya juga harus default. Ketiga, nilai default digunakan jika argumen tidak diberikan saat pemanggilan, seperti contoh pada kasus sebelumnya. Contoh yang benar dalam penulisannya adalah integer f dengan parameter integer a, lalu koma integer b sama dengan 2, integer c sama dengan 3. Jika kita lihat yang merupakan default argument adalah integer b sama dengan 2, maka di sebelah kanannya juga harus adalah default. Jangan hanya mungkin integer c saja. Seperti pada contoh di sisi yang kanan, ini adalah contoh yang salah, di mana dia di awal sudah digunakan default argument dengan A sama dengan 1, dan selanjutnya bukanlah default argument. Nanti akan error. Lalu apa sih kelebihannya? Yang pertama, dia mengurangi jumlah parameter saat pemanggilan fungsi. Kedua, default argument membuat fungsi jadi lebih fleksibel. Ketiga, dia menghindari pembuatan banyak fungsi atau overloading. Nah, ini adalah contoh praktiknya. Dalam studi kasus di praktikum algoritma dan pemrogramannya, contohnya adalah sistem penjualan dengan default argument. Di sini dibuat suatu fungsi bernama hitung total barang dengan parameternya ada harga, ada jumlah, dan dengan default argument diskon sama dengan 0,05 atau setara dengan 5%. Di dalamnya akan dieksekusi total sama dengan harga dikali jumlah dengan mengembalikan nilai total dikurang dalam buka kurung total dikali diskon. Ini adalah rumus harga akhir ya kalau kita perhatikan kembali. Lalu saat di fungsi utama, ketika kita melakukan pemanggilan yang pertama, kita memanggil total tanpa diskon tambahan. Artinya kita mau menggunakan default argumennya, argumen si diskon. Nah, saat dipanggil kita hanya menuliskan harga 50.000 dengan jumlah 2. Ketika dieksekusi nanti hasilnya akan 95.000. Nah, ketika kita mencoba total dengan diskon tambahan 10%, maka kita melakukan inputan terhadap diskonnya. Jadi dia tidak menggunakan default argumen lagi. Maka nanti hasilnya ada 90.000. Slide berikutnya mengenai inline function. Apa sih konsep inline itu seperti apa? Dalam C++, suatu fungsi itu dapat ditetapkan sebagai inline untuk mengurangi overhead pemanggilan fungsi. Nah, bagaimana sih karakteristik dari function inline? Dia itu mengurangi overhead pemanggilan fungsi. Dia meminta compiler untuk menyalin kode ke dalam program. Alih-alih menggunakan pemanggilan fungsi, dia langsung gitu di compilernya dituliskan gitu rumus atau kodenya. Lalu compiler itu dapat loh mengabaikan inline. Dia harus digunakan dengan fungsi yang kecil dan yang sering digunakan, bukan fungsi yang kompleks. Nah, lalu apa sih inlining ini? Inlining adalah permintaan kepada compiler, dia bukan perintah. Jadi compiler itu bisa memilih untuk mau melakukan inline function ini atau justru mengabaikan inline tersebut. Nah, contoh dari penulisan inline adalah menggunakan kata kunci inline itu tersendiri dan seperti menulis fungsi seperti biasanya.
kita akan melihat bagaimana perbandingan antara normal function dan inline function. Di dalam normal function, dia menggunakan proses pemanggil fungsi. Lalu CPU berpindah ke fungsi nih, dan dia kembali lagi. Nah, ini tuh menimbulkan overhead. Yang selanjutnya inline function. Nah, jika inline function, dia tidak melalui pemanggilan fungsi, karena kode langsung dijalankan di tempat. Dia mengurangi overhead dan lebih efisien. Ini adalah contoh dari inline code. Ketika kita menuliskan inline double perkalian, di dalamnya ada parameter x sama dengan 0, ini adalah default argumen, dan y sama dengan 0 juga default argumen. Nah, ketika kita memanggilnya sebanyak 3 kali di dalam fungsi utama, bagaimana sih yang terjadi di compiler? Nah, yang terjadi adalah dia akan langsung menjalankan kodenya di tempat, seperti 3 dikali 6, 7 dikali 9, 5 dikali 7. Seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari inline function, pertama, overhead pemanggilan fungsi itu tidak terjadi. Kedua, dapat mengaktifkan compiler untuk melakukan pengoptimalan khusus konteks pada badan fungsi. Ketiga, dapat menghasilkan kode yang lebih sedikit daripada fungsi yang disebut preamble dan return. Lalu ada kekurangannya juga. Pertama, perubahan fungsi dapat membuat penggunaan memori bertambah. Kedua, ukuran program bisa menjadi lebih besar. Ketiga, terlalu banyak inline dapat menurunkan performa. Keempat, jika ada perubahan, program harus dikompilasi ulang. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai studi case yang akan dipraktikkan secara langsung. Dalam studi case pertama, dibuat suatu inline function yang bernama luas persegi. Di dalamnya ada parameter sisi. Di fungsi ini akan diisi sisi dikali sisi. Di dalam fungsi main, saya memanggil luas persegi dengan mengisi sisinya sama dengan 5. Nanti yang akan tampil di layar adalah 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Ini menunjukkan penggunaan inline function untuk tugas-tugas sederhana seperti perkalian, pertambahan, penjumlahan, dan tugas-tugas sederhana lainnya. Selanjutnya di studi case yang kedua, di sini dibuat suatu inline function kembali yang bernama Celsius to Fahrenheit dengan parameter Celsius. Nah, di dalamnya diisi suatu cara untuk mengkonversi suhu. Kita menggunakan rumus Celsius dikali 9 per 5 ditambah 32. Di dalam main, nilai suhu itu diinisialisasikan sebesar 25 derajat Celcius. Nah, ketika fungsi ini dipanggil, hasil konversi yang diperoleh adalah 77 derajat Fahrenheit. Nah, di sini kita belajar mengenai penggunaan inline function. Studi case ketiga ini digunakan pendekatan object-oriented programming dengan membuat sebuah kelas bernama lingkaran yang memiliki atribut radius. Di dalam kelas, terdapat fungsi hitung luas yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran dengan rumus pi kali r kuadrat atau r kali r dengan nilai pi itu 3,14. Dalam fungsi utamanya dibuat sebuah objek dengan nilai radius sama dengan 7. Nah, ketika metode hitung luas ini dipanggil, nanti program akan menghitung luas lingkaran dan hasil nilainya itu sekitar 153,38 yang kemudian ditampilkan ke layar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.